Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Sehat keadaannya? Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dari remaja Masjid Baitur Rahman yang sudah berkumpul pada siang hari ini. Sebelum itu, supaya kita lebih akrab, perkenalkan, nama saya Aulia Dayu Khalifah, biasa dipanggil Dayu. Kemudian pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan belajar bersama. Saya di sini bukan berniat untuk menggurui, tapi kita tujuannya untuk belajar bersama-sama. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat apa saja teman-teman? Yaitu ada nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kita dihindarkan dari bahaya-bahaya penyakit di luar sana. Kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Mari teman-teman baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kurma ke zaman whisky Roma, dari zaman unta ke zaman mobil Toyota. Alhamdulillah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya nih sebelumnya. Kira-kira kalian ingin gak sih masuk surga? Coba mbaknya, ingin gak masuk surga? Alhamdulillah. Mbak yang di belakang, coba ingin gak masuk surga? Alhamdulillah. Pasti dari kita nggak ada dong yang mau masuk neraka. Nauzubillah ya kita masuk neraka. Tapi pertanyaan lagi, satu lagi. Udah siapkah kita untuk masuk? Udah siapkah kita amal-amalan kita untuk nantinya masuk surga? Apakah sudah siap? Coba sekarang, umurnya berapa mbak yang di belakang? 16. Yang mbak ini umurnya berapa? 16. Coba dari kita lahir sampai 16 tahun, apa sih yang udah kita lakukan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan kebaikan atau malah nauzubillahnya sudah melakukan keburukan? Semoga teman-temanku sekalian remaja masjid di Masjid Baitul Salam ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan Allah dan juga Rasulullah SAW. Baik teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan dua patah kata yang saya beri judul 4 pertanggungjawaban di akhirat. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani pernah bersabda, la tangzulu qaddama fi abdin yaumin fi yaumil qiyamah. Tidak beranjak seseorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamah, hatta yus'alu an arba'in, sehingga ia ditanya 4 perkara. Apa saja itu 4 perkara? Yang pertama ada an umrihi fima afna'ahu. Umurmu untuk apa engkau habiskan? Yang sudah 16 tahun, coba sudah habiskan apa aja sih umur kita? Yang mungkin udah 25 tahun, apakah sudah sering bersedekah? Yang udah lansia, udah rajin belum nih sholatnya waktu masih usia muda? Kita wallahu alam, nggak tahu. Kita di sini menjalankan, berusaha merubah diri kita lebih baik lagi. Bener nggak teman-teman? Di sini kita rata-rata masih pelajar ya. Kita manfaatkan nih belajar kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Karena apa? Allah juga berfirman teman-teman di Al-Quran surat Al-Ars ayat 1-3 yang berbunyi wal ars innal insana lafil husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haqqi wa tawassobil sabar. Yang artinya apa? Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi teman-teman sekalian, manfaatkanlah waktu kita. Selagi kita masih diberi umur panjang, selagi kita masih diberi kesehatan, mari berlomba-lomba untuk mencari kebaikan yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua ada apa? Ada wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Dan ilmu kita, ilmu yang sudah kita dapatkan untuk apa diamalkan. Teman-teman nih, sekarang masih rata-rata masih SMA ya. Coba sudah mengamalkan apa sih waktu kita selama kita dari TK, dari SD, SMP sampai sekarang SMA, sudah mengamalkan apa coba? Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berusaha, belajar, mengamalkan, mungkin di kelas ada teman-teman nih yang nanya, kita beritahu, cuma jangan mencontek karena mencontek itu perbuatan yang buruk ya teman-teman. Coba saya bertanya lagi. Pasti dong teman-teman remaja masih sudah belajar agama. Nanti juga bakal ditanya kok teman-teman di akhirat. Apakah kamu, contohnya nih Nisa, apakah kamu sudah belajar agama? Kalau dia belajar jawab dong sama malaikat, iya malaikat. Tapi ditanya lagi, apa yang kamu kerjakan coba? Kalau dia benar-benar dia jawab nih, saya belajar ini, saya belajar mengaji, membaca Quran. Tapi kalau dia nggak tahu, na'udzubillah ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan tersebut. Karena juga dalam Al-Quran ini teman-teman, Allah tuh menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita belajar tapi kita nih tidak mempertanggungjawabkan, cuma belajar aja deh nggak apa-apa, yang penting kumpul sama temen tuh bakal dipertanggungjawabkan teman-teman di akhirat. Jadi kalau kita berangkat sekolah, jangan nih yang bilangnya di rumah, Pak, Bu, saya izin mau berangkat sekolah, Assalamualaikum. Sampainya malah belok kiri main. Jangan ya teman-teman ya. Jadi semua itu bakal dipertanggungjawabkan teman-teman. Kemudian yang ketiga ada wa an malihi min aina aksabahu wa fima anfaqahu. Dan hartamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan teman-teman. Kalau kita nih dikasih uang jajan teman-teman, apakah uang jajan tuh kita jajanin semua atau lupa mau nabung coba? Nih teman-teman, saya beli tips. Walaupun kita mungkin diberi uang saku berapa, tetaplah teman-teman ingat bahwa kita ini ada namanya sodaqoh, sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman dalam harta ini Allah tuh menggolongkan manusia tuh menjadi 3 golongan. Golongan apa saja tuh? Ya, ada 2 golongan orang-orang yang dia itu murka kepada Allah. Kemudian golongan orang-orang yang baik nih dapatnya kepada Allah. Seperti apa? Yang pertama, orang-orang yang mendapat hartanya dengan cara yang haram, kemudian ia membelanjakannya ke cara yang haram juga. Contohnya seperti apa? Orang mencuri. Dari harta saja sudah dapat dengan cara mencuri. Jelas itu haram, benar tidak? Nah itu tidak boleh tuh. Termasuk orang-orang yang Allah tidak disukai. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, akan tetapi ia membelanjakannya dengan cara yang haram. Kenapa ya kok bisa gitu? Ada nggak? Ada teman-teman. Mungkin di sekitar kita bisa melihat orang-orang yang sudah bekerja keras, tapi uangnya untuk apa? Untuk berjudi, untuk minum minuman keras. Itu termasuk orang-orang yang tidak disukai Allah. Kemudian kenapa cuma ada satu golongan orang yang disukai Allah? Karena ia mencari harta dengan cara yang halal dan juga menggunakan dengan cara yang halal pula. Karena dalam suatu hadis dijelaskan sebaik-baik harta adalah milik orang yang beriman. Kenapa? Karena pasti dong orang-orang yang beriman ini pasti akan membelanjakannya kepada kebaikan. Seperti apa? Pasti bersedekah. Pasti dia membelanjakan dengan yang baik. Kalau kita sebagai orang-orang berpendidikan untuk membeli buku contohnya, kan itu lebih baik daripada kita membelanjakan untuk hal-hal yang tidak baik kan. Kemudian yang terakhir ada wa an jismihi fima aballahu. Dan jasmani kita untuk apa kita pergunakan?
kita telah diberikan Allah luar biasa, gratis loh. Diberikan mata, diberikan tangan, diberikan kaki. Tapi untuk apa kita pergunakan? Apakah mata kita melihat yang baik atau malah melihat yang nauzubillah, yang jelek-jelek tuh. Nauzubillah ya teman-teman. Kemudian langkah kaki kita, apakah kita pergunakan kepada tempat-tempat yang baik? Kalau teman-teman remaja masjid insya Allah pasti melangkahnya ke dalam masjid terus. Pasti Allah catat tuh ya langkahnya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, dalam surat Yasin ayat 65 Allah juga menjelaskan teman-teman. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata dan kaki mereka akan berkata jujur kepada malaikat. Nah, nanti mulut teman-teman nih, mulut saya, mulut kita manusia ini waktu sampai di alam barzah sana ditutup teman-teman. Yang bakal jadi saksi siapa? Tangan kita, kaki kita, anggota badan kita, mata kita, telinga kita. Kita tidak bisa berbohong lagi karena mulut itu akan ditutup, dikunci sama Allah. Jadi selagi kita diberi umur, ayolah perbaiki diri kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, pergunakan dengan hal-hal yang baik. Betul tidak teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian teman-teman, saya ingin sedikit bercerita. Jadi siapa yang di sini tahu pohon singkong? Tahu semua ya? Ya, pohon singkong itu kira-kira banyak gak sih buahnya teman-teman? Banyak ya, tapi dia tuh malu, dia disimpan tuh di bawah tanah. Saking dia pelitnya ini disimpan kan, dia tuh badannya sampai kurus banget teman-teman, gak dapat nutrisinya, itu orang disimpan di bawah tanah. Tapi apa? Ketika orang mau metik pohonnya, dia cabut, sangatlah gampang. Kemudian kita lihat coba pohon mangga. Pohon mangga itu buahnya di mana teman-teman? Di atas. Kita bisa lihat, wah pohon mangga gede-gede banget nih. Coba ya kita lempar pakai batu. Kita lempar pakai batu, kita nggak kena batu, dapatnya mangga. Alhamdulillah, karena apa? Dia pohonnya baik. Kata dia, ada orang meminta, petik aja mah pohonku, nggak apa-apa. Tapi kalau orang mau ambil pohonnya, kenapa? Nggak kuat. Orang dia gede, dia kan nggak pelit. Sama kayak manusia teman-teman, kita ibaratkan saja seperti pohon tersebut. Makanya itu, selagi harta kita yang tadi ya nomor 3, harta kita gunakanlah untuk sering-sering bersedekah. Karena orang-orang sedekah itu pasti lebih kuat imannya daripada orang-orang yang jarang bersedekah. Baik teman-teman, kita ingat-ingat lagi ya. Tadi ada berapa? Ada 4 perkara pertanggungjawaban di akhirat. Yang pertama tadi ada apa? Coba siapa yang masih ingat yang pertama ada apa? Yang pertama ada umur. Jadi umur teman-teman harus senantiasa dimanfaatkan dengan yang baik ya. Kemudian yang kedua ada ilmu. Ya, semoga aja nanti teman-teman yang mungkin mau ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan diberi kemudahan. Dan mulailah persiapkan dari sekarang, manfaatkanlah ilmu kalian. Dan nanti setelah lulus, manfaatkanlah, apalagi remaja masjid ini insya Allah ada TPA, ngajar anak-anak kecil ya. Ada mungkin jamaah-jamaah seperti ini. Kemudian yang ketiga ada harta. Dan yang terakhir tadi ada jasmani dan badan kita. Baik, sekian teman-teman dari remaja masjid Baitur Rahman, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.